saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silahkan Bapak Ibu saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Telah dibuka kelas pola hidup berjemaat atau HB bagi Bapak Ibu yang telah selesai mengikuti DK. Silahkan mendaftarkan diri Anda melalui Bapak Tertius Indratno. Orientasi DK Angkatan ke-40 akan diadakan pada hari ini, setelah ibadah kedua selesai. Mari kita terus membangun keintiman kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis, dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yang diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan hari Rabu dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dapat dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, atau persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor rekening 0415675777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690010607080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau dapat juga scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat mentransfernya ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690040000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor rekening 0414722888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari GKP BMDC Pangkal Pinang, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, dan dapat juga mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan Dia, sebab Dia adalah sumber kekuatan. Amin. Haleluya. Dengan mata memandang Tuhan Yesus.
kasih-Mu mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Semua kami kan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali. Kami mau mengiringmu ya Yesus. Sepanjang hidupku lewati air mata, kusaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Yesus, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami melayani-Mu ya Yesus, selamanya kami akan menghadap hadirat-Mu Yesus, agar kami mendapatkan mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat aku melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yesus, kami Kau mau setia kepadamu, kami kan setia melayani, kami kan setia mengikut, kami kan setia mengiringmu Yesus. Oh, samalah kami semakin dekat dengan, semakin dekat dengan-Mu Yesus. Kami merindukan akan hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biar
Terima kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang harum bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kami bawa hati kami, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kulapah semua aku, mengenal kehendak-Mu. Kami mengiringmu Tuhan, mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang benar selalu. Kami mau mengikut-Mu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kulapah semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang benar selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Topik kita yang keempat yaitu berlari kepada panggilan surgawi atau running to heavenly call. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama John Stephen Akhwari. Adalah pria kelahiran tahun 1938, berkebangsaan Tanzania. Ia membuat satu catatan penting yang dikenang sepanjang masa. Kisahnya terjadi di Mexico City pada tahun 1968, di mana saat itu Meksiko menjadi tuan rumah Olimpiade ke-19. Dan pada ajang Olimpiade yang ke-19 tersebut, terjadi satu peristiwa yang mengejutkan. Ketika hari sudah gelap, bahkan sebagian lampu stadion sudah dipadamkan. Pertandingan lari maraton yang memang sudah berakhir pada saat itu. Tetapi tiba-tiba penonton dikejutkan oleh pengumuman di pengeras suara bahwa pertandingan itu ternyata belum selesai. Ternyata masih ada satu pelari yang akan memasuki garis finish. Dan kemudian gemuruh tepuk tangan pun membahana saat seorang pelari mulai memasuki garis finish. Para penonton memberikan standing ovation pada pelari bernomor 36 itu.
Dan ia menjadi pelari terakhir yang sanggup menyelesaikan lomba lari maraton berjarak 42 km tersebut. 11 pelari lainnya menyerah di tengah jalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun John Stephen Akhwari menjadi pelari yang terakhir, tetapi sejarah mencatat bahwa dia menjadi seorang pelari yang berhati baja, kukuh bagaikan batu karang di dalam mengemban tugas. Langkahnya memang tidak mulus lagi, bahkan sempat terhenti saat memasuki pintu stadion. Sejenak ia tampak meringis, menahan sakit, tetapi tekadnya sungguh mengalahkan segalanya. Dengan kaki yang berbebat perban, dia menuju garis finish. Pada saat itu, sebetulnya pemenang atau juara daripada maraton itu adalah pelari dari Ethiopia yang bernama Mamo Wolde dengan waktu 2 jam 20 menit dan 26 detik. Akan tetapi John Stephen Akhwari mencuri perhatian televisi ketika justru mencapai garis finish saat medali akan dibagikan kepada para juara. Atau dia menempuh waktu dalam waktu 3 jam 25 menit dan 27 detik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat bendera dikibarkan sebagai tanda dimulainya lomba lari maraton tersebut, John Stephen Akhwari terjatuh dan mengalami lepas engsel pada sendi lututnya. Dan pada saat itu panitia menyarankan John untuk berhenti atau mengundurkan diri dari perlombaan tersebut. Tetapi John Stephen Akhwari tidak mau menyerah. Sambil mengatasi rasa sakit yang dia alami, nyeri di lututnya, Akhwari terus berlari hingga mencapai garis finish. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada satu hal yang menarik ketika pertandingan itu usai. John Stephen Akhwari ditanya, "Mengapa kamu tidak menyerah dan mengundurkan diri saja dari perlombaan ini? Karena kan lututmu sakit. Fisikmu sudah tidak mungkin untuk mengikuti dan menyelesaikan pertandingan ini." Lalu apa yang jadi jawaban John Akhwari, saudara? John Stephen Akhwari menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya kehidupan kita sebagai pengikut Kristus juga digambarkan sedang berada dalam sebuah perlombaan lari. Rasul Paulus menggambarkan sebagai seorang pelari yang berlari untuk memperoleh hadiah dari Allah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Dan untuk itu kita harus menyelesaikan pertandingan sampai pada akhirnya. Hal ini dicatat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata demikian, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Nah, seperti firman Tuhan yang telah kita pelajari selama bulan ini, bahwa sebagai pengikut Kristus ada begitu banyak tantangan, kesulitan, rintangan, bahkan ancaman di dalam kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan kembali supaya kita terus berlari maju, jangan berhenti, jangan menyerah, atau bahkan kembali kepada kehidupan yang lama kita. No turning back. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berani untuk memiliki komitmen, untuk meletakkan, menaruh salib di depan kita, dan dunia di belakang kita. Dunia di belakang kita yang adalah sampah yang harus kita buang, yang harus kita tanggalkan. Baik itu sampah mementingkan diri sendiri, baik sampah merasa diri paling benar, maupun sampah tentang kebanggaan diri kita sendiri. Dan kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi dalam perlombaan iman kita.
Beban-beban masa lalu, baik itu keberhasilan, kesuksesan yang mungkin bisa kita banggakan, atau bahkan kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami, kepahitan, kekecewaan. Saudara, itu seringkali menghalangi perjalanan iman kita untuk memperoleh kemenangan. Dan juga dosa-dosa yang mungkin masih kita simpan, yang masih mengikat, semua itu harus kita tanggalkan dan kita buang. Dan kita harus tetap fokus kepada tujuan yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita jangan kehilangan fokus dan melatih diri kita, menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, bahkan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang mengalihkan fokus hidup kita. Hal-hal ini yang kita sudah pelajari selama 3 minggu ini, saudara. Dan hari ini kita kembali tentang bagian bagaimana kita harus berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang dicatat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dijelaskan berlari, bukan berjalan, apalagi jalan santai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berlari itu artinya membutuhkan usaha yang keras, kesungguhan, keseriusan di dalam kita mengikut Kristus. Yang digambarkan seperti sedang berada di dalam gelanggang perlombaan, di mana kita harus berlari dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat berlari kepada panggilan surgawi, menyelesaikan pertandingan sampai akhir, maka ada 3 prinsip yang akan kita pelajari hari ini untuk kita dapat memenangkan pertandingan dan kita menyelesaikannya sampai pada garis finish. Prinsip yang pertama adalah berlarilah dengan tujuan. Saya ulangi, berlarilah dengan tujuan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya sebuah perlombaan lari yang diikuti oleh para atlet lari, maka ketika para pelari itu mengikuti perlombaan tersebut, tentunya memiliki satu tujuan yang akan dicapai, yaitu garis finish dan memenangkan pertandingan tersebut, memperoleh hadiah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tujuan yang ditetapkan dan ada tujuan yang ingin dicapai di dalam perlombaan tersebut. Nah, demikian juga halnya di dalam kita mengikut Kristus, di dalam perjalanan iman kita yang digambarkan sedang berlomba dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Maka kita pun harus berlari dengan sebuah tujuan yang akan kita capai, yaitu hadiah panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita membaca Alkitab kita dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Firman Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat berlari dan mencapai garis finish untuk memperoleh hadiah yang disediakan, maka pelari itu harus memiliki satu tujuan yang akan dia capai. Dibutuhkan keseriusan di dalam berlari. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang dicatat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tujuan yang harus kita capai itu? Sehingga kita terus dapat berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kita capai, yang menjadi tujuan kita adalah hadiah. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Apa itu hadiah?
yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tujuan yang harus kita capai di dalam kita berlari menyelesaikan perlombaan iman kita, yaitu panggilan surgawi. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan panggilan surgawi bagi saya dan saudara yang harus menjadi tujuan hidup kita? Dicatat dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi satu kerinduan, keinginan terbesar daripada Rasul Paulus, yaitu mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kata lain, menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarlah ini juga yang menjadi kerinduan kita, hasrat kita yang terbesar, tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang merupakan panggilan surgawi dari Allah bagi setiap kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dicatat juga di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah panggilan surgawi, inilah tujuan yang Allah tetapkan bagi saya dan saudara, di mana kita harus berlari dengan sebuah tujuan ini, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Karena Allah yang telah memilih kita, menentukan kita sejak semula, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah ini juga yang menjadi kerinduan kita, sehingga kita tidak menyerah di tengah jalan. Meskipun ada proses, ada begitu banyak tantangan yang kita alami, kita tetap terus berlari mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan bagi saya dan saudara, yaitu menjadi serupa dengan dirinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu diperoleh melalui persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Kristus tadi. Seperti yang dicatat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang kedua untuk kita dapat berlari dan memperoleh hadiah itu panggilan surgawi, maka yang kedua dibutuhkan disiplin. Disiplin secara rohani bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saya ulangi kalimat yang terakhir. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang atlet lari untuk dapat berlari dan meraih kemenangan, maka dia harus mendisiplin dirinya, baik sebelum pertandingan maupun saat bertanding, bahkan setelah pertandingan selesai. Bertandinglah, berlarilah sedemikian rupa, berlari dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tidak main-main atau berlari dengan asal-asalan, mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini disinilah dibutuhkan disiplin di dalam berlari. Nah, demikian juga halnya dengan kehidupan rohani kita sebagai pengikut Kristus. Untuk kita dapat berlari kepada panggilan surgawi, kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap saya dan saudara, maka kita harus melatih diri kita, mendisiplin diri kita dengan kehidupan rohani dari hari ke hari yang terus diperbaharui. Berlarilah begitu rupa, itu disiplin yang pertama.
Artinya mengikuti peraturan yang ada. Berlari dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Dengan serius, dengan tekad yang bulat, dengan kesungguhan, dengan fokus untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Kita harus mendisiplin diri kita untuk sungguh-sungguh mengejar dan berlari memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak boleh santai-santai, kita tidak boleh terlena dengan dunia ini, menyia-nyiakan waktu dengan hal yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Disiplin yang kedua adalah menguasai diri. Seorang atlet yang bertanding jika ingin memperoleh kemenangan dan mencapai garis finish sebagai seorang atlet lari, maka ia harus fokus dengan menguasai dirinya, tidak terganggu oleh keadaan yang ada di sekitarnya. Itu kalau atlet sungguhan, saudara. Tapi banyak orang yang pura-pura jadi atlet, sehingga ketika berlari ada begitu banyak tantangan, godaan di kanan kiri, berhentilah dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menguasai diri seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saya ulangi, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita pun harus mengembangkan disiplin untuk menguasai diri dari segala hal yang dapat mengalihkan fokus hidup kita dari tujuan, yaitu panggilan surgawi bagi setiap saya dan saudara. Menguasai diri untuk tetap fokus memandang kepada Kristus. Dan disiplin yang ketiga adalah berlatih. Nah, seorang atlet akan mempersiapkan diri baik sebelum bertanding dalam sebuah perlombaan, saudara. Melatih fisiknya, melatih mentalnya supaya dapat memenangkan pertandingan tersebut. Dicatat dalam 1 Korintus 9 ayat ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melatih tubuhku dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata hupopiazo, yang artinya menyerang, sangat mengganggu, menggembleng dengan keras. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus pun kita harus melatih manusia roh kita, sehingga kita menjadi manusia rohani yang kuat, yang siap berlomba dalam pertandingan iman dan mencapai garis akhir, memenangkan perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Bahkan kita mencapai tujuan Allah, yaitu panggilan surgawi, menjadi serupa dengan dirinya. Melatih dengan beribadah, melatih dengan berdoa, berpuasa, hidup dalam pujian penyembahan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdiam diri, solitude. Saudara yang dikasihi, itu adalah disiplin-disiplin untuk melatih diri kita, manusia rohani kita. Sehingga apapun tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Kristus, kita tetap hidup berkemenangan karena kita melatih manusia roh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip yang ketiga untuk kita dapat berlari kepada panggilan surgawi dan memperoleh hadiah yang Allah sediakan, yaitu kita harus terus bergerak maju. Jangan berhenti, jangan menyerah, apalagi kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara spesifik Paulus menerangkan bagaimana cara berlari yang baik. Dia menggunakan dua hal untuk menjelaskan ini. Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Dua-duanya adalah hal yang penting, saudara. Itulah yang dicatat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 tadi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dua hal, prinsip di dalam berlari yang Rasul Paulus ajarkan supaya kita terus dapat bergerak maju. Yaitu melupakan apa yang di belakang
dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Saudara, dalam pertandingan atletik sangat penting untuk tidak mengecek seberapa jarak yang sudah ditempuh atau pelari lain yang ada di belakang. Selain tidak ada gunanya, sikap tersebut justru bisa mendatangkan kerugian. Tiap detik itu sangat berharga, saudara. Menoleh bisa mengurangi kecepatan, menoleh juga bisa membuat seseorang pelari terjatuh. Nah, dalam pergumulan kehidupan rohani kita pun, kita juga perlu melupakan apa yang di belakang kita. Hal ini tentu saja bukan berarti bahwa kita benar-benar tidak mengingat sesuatu pun yang pernah terjadi di masa lalu kita. Paulus sendiri masih mengingat jelas masa lalunya. Tetapi melupakan yang di belakang artinya menjaga apapun di dalam masa lalu kita yang bisa menghindari tujuan di depan kita. Masa lalu yang baik dengan segala kelebihannya bisa saja menjadi sampah yang merugikan bagi kita. Begitu pula dengan masa lalu yang buruk, kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Itu bisa juga membuat seseorang terjebak dalam kepahitan dan kekecewaan yang menghancurkan hidupnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masa lalu kita, tidak boleh kita pegang erat-erat. Kita harus membuang dan melupakan. Dan kita berlari kepada hari depan yang ada di depan kita. Nah, di samping melupakan, kita juga harus mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di depan kita. Mengarahkan diri dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata epekteinomai. Artinya merentangkan atau mengulurkan tubuh. Nah, dalam perlombaan atletik, kata ini merujuk pada satu usaha pelari untuk mendorong tubuh mereka ke depan sesaat sebelum mencapai garis finish. Nah, penting bagi kita, saudara, untuk melihat ke depan dan melakukan apapun untuk segera sampai kepada tujuan yang telah Allah tetapkan bagi setiap kita. Usaha ini mungkin menuntut kita untuk berani keluar dari zona nyaman kita. Usaha ini mungkin menuntut kita untuk melangkah lebih lagi extra miles dari batasan-batasan yang normal, saudara. Karena kalau tidak, maka tidak ada kemajuan. Kalau tidak, maka kita akan bisa berhenti di tengah jalan. Karena itu mari kita melangkah maju ke depan. Jangan berhenti atau bahkan kembali kepada kehidupan yang lampau. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah sebagai pengikut Kristus, kita terus berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Meskipun ada banyak tantangan di depan kita, ada banyak kesulitan yang menghampiri kita, bahkan ada ancaman yang kita alami di dalam kehidupan kita, mari kita terus berlari dengan tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita terus membangun disiplin rohani kita dengan berlari sedemikian rupa, menguasai diri kita dan melatih diri kita. Dan kita terus bergerak maju, jangan berhenti, apalagi kembali, no turning back. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam diri kita dan firman-Nya yang ada di dalam mulut kita, yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita terus diberikan kekuatan untuk berlari, melangkah maju ke depan kepada panggilan surgawi, dan kita memperoleh kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur karena Engkau menetapkan satu tujuan bagi setiap kami. Hadiah, yaitu panggilan surgawi. Itulah tujuan bagi setiap kami, yaitu menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah setiap kami boleh menyadari akan hal ini, mengerti hal ini ya Tuhan. Sehingga kami terus dapat berlari, menggapai panggilan surgawi itu. Meskipun ada banyak tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Tetapi kami tidak menyerah, kami tidak putus asa. Kami terus melangkah maju oleh kekuatan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah setiap kami Engkau bawa terus melangkah ke depan. Tidak kembali kepada kehidupan yang lampau.
tetapi kami meletakkan salib di depan kami dan menaruh dunia di belakang kami. Kami menanggalkan setiap beban dan dosa yang merintangi hidup kami. Dan kami tetap fokus kepada tujuan yang Allah tetapkan bagi setiap kami. Kami terus berlari memperoleh kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kami bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kulapa semua mengenal kehendak hidup. Kami mengiringmu Tuhan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba-Nya benar selalu. Kami mau mengikut-Mu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku dapat semua tubuhku mengenal kehendak hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba-Nya benar selalu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengangkat tangan kita, membawa hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.